Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar pengumpulan dan penyajian data. Oleh karena itu, simak penjelasan berikut ini. Di sekolahku, seluruh siswa dicek kesehatannya. Setiap siswa dikontrol data kesehatannya. Data tinggi badan dan berat badan siswa dicatat oleh tim kesehatan sekolah. Data tinggi badan dan berat badan dimasukkan ke kartu menuju sehat atau KMS. Berdasarkan kartu tersebut, seorang siswa dapat dikelompokkan menjadi 3, gizi baik, ideal, dan gizi buruk. Apakah kamu sudah mengetahui berat badanmu dan tinggi badanmu? Apakah kamu mengetahui ukuran nomor sepatumu? Apakah kamu mengetahui ukuran lingkar kepala dan lingkar pinggangmu? Sekarang, kamu akan mempelajari data yang berkaitan dengan dirimu. Contoh data diri. Nama Siti, tinggi 130 cm, berat 40 kg, golongan darah O, ukuran sepatu 35. Contoh kedua, data diri. Nama Udin, tinggi 150 cm, berat 50 kg, golongan darah A, ukuran sepatu 36. Setiap orang memiliki data pribadi. Data pribadi adalah data-data yang berhubungan dengan diri sendiri. Setiap orang memiliki data pribadi sendiri. Mari kita mengenal data. Data adalah keterangan yang benar dan nyata. Data dapat berwujud suatu keadaan gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, ataupun simbol-simbol lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian, ataupun suatu konsep. Beberapa cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data bisa melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya. Coba lihat gambar anak-anak sedang mengukur tinggi badan dan berat badan, sehingga mereka memperoleh tinggi badan mereka masing-masing dan berat mereka masing-masing. Data yang ada pada gambar tersebut diperoleh secara langsung tentang pengukuran tinggi badan dan berat badan. Data pada gambar diperoleh secara langsung tentang pengukuran tinggi badan dan berat badan. Data seperti di atas disebut data primer. 2. Benny ingin memperoleh data golongan darah teman-temannya. Ia tidak mungkin memeriksa sendiri golongan darah teman-temannya. Data golongan darah semua siswa didapat dari buku catatan di ruang usaha kesehatan sekolah atau UKS. Benny datang ke ruang UKS untuk mencatat data golongan darah teman-temannya. Seperti data di bawah ini. Data golongan darah di atas diperoleh Benny tidak secara langsung. Ia mendapatkan dari UKS. Data seperti di atas disebut data sekunder. Selanjutnya kita belajar cara pengumpulan data. 1. Tes. Informasi perkembangan belajar siswa dilihat dari nilai ulangan. Biasanya bapak atau ibu guru melakukan tes atau ulangan. Hasil ulangan diperoleh data perkembangan belajar siswa. Berikut adalah contoh data nilai ulangan PPKN yang diperoleh siswa kelas 5 SD Nusantara 1. Kedua, bertanya langsung. Siti ingin mengetahui buah kesukaan dan buah yang tidak disukai teman-temannya di kelasnya. Siti menanya kepada masing-masing teman dan mencatatnya tentang buah kesukaan dan buah yang tidak disukai. Sehingga Siti harus mempersiapkan daftar pertanyaan. 1. Apakah buah yang kamu sukai? 2. Apakah buah yang tidak kamu sukai? Hasil pengumpulan data yang dilakukan Siti adalah sebagai berikut. 3. Isian singkat. Pengumpulan data dengan lembaran isian, yaitu dengan cara masing-masing orang mengisi lembaran isian. Hasilnya kemudian dikumpulkan, seperti contoh di bawah ini. 4. Pencatatan langsung. Pencatatan langsung biasanya dilakukan berdasarkan pengukuran atau pengamatan. Hasil pengukuran dan pengamatan dicatat. Data tersebut diperoleh dari pencatatan langsung. Beberapa data dapat diperoleh dengan pencatatan langsung seperti tinggi badan dan berat badan. Sebelum melakukan proses pengumpulan data, sebaiknya dibuat belangko data. Belangko data berisi tentang semua data yang ingin dikumpulkan. Misalnya,
mencari data berat badan siswa kelas 5. Maka untuk mencatat langsung dapat disiapkan belangko sebagai berikut. Mari kita berlatih mengerjakan soal. 1. Berikut adalah nilai ulangan harian matematika siswa kelas 5. Ada nilai 80, 90, 85, dan seterusnya. Pertanyaan A. Tentukan nilai terendah dan nilai tertinggi dari data di atas. B. Berapa siswa yang nilainya di bawah 70? C. Berapa siswa yang nilainya di atas 80? D. Berapa banyak siswa yang mendapat nilai 75? Mari kita kerjakan bersama-sama. Cara mengerjakannya. Pertama, kita harus melihat data nilai yang sudah ada. Kemudian, kita tentukan nilai yang paling rendah, yaitu nilai 65. Nilai 65, kemudian kita lihat ada berapa siswa yang mendapatkan nilai 65, yaitu 1 anak. Kita tulis siswa yang nilainya 65 sama dengan 1 siswa. Kemudian nilai kedua setelah 65 yaitu nilai 70. Sekarang kita cari berapa siswa yang nilainya 70. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi siswa yang nilainya 70 adalah 4 siswa. Kemudian nilai berikutnya adalah 75. Kita hitung jumlah siswa yang mendapatkan nilai 75. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi siswa yang nilainya 75 adalah 5 siswa. Nilai berikutnya adalah 80. Kita hitung jumlah siswa yang mendapat nilai 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi siswa yang nilainya 80 adalah 8 siswa. Kemudian nilai berikutnya nilai 85. Kita hitung jumlah siswa yang mendapat nilai 85. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi siswa yang nilainya 85 adalah 7 siswa. Nilai berikutnya adalah 90. Kita hitung jumlah siswa yang mendapatkan nilai 90. 1, 2, 3. Jadi siswa yang nilainya 90 adalah 3 siswa. Nilai berikutnya adalah 95. Kita hitung jumlah siswa yang mendapatkan nilai 95. 1, 2. Jadi siswa yang nilainya 95 adalah 2 siswa. Selanjutnya, setelah kita sudah mendapatkan data siswa yang nilainya 65, 70, 75, 80, 85, 90 sampai dengan 95, kita akan menjawab pertanyaan. Tentukan nilai terendah dan nilai tertinggi dari data di atas. Kita lihat nilai terendahnya adalah 65 dan nilai tertinggi adalah 95. Pertanyaan kedua, berapa siswa yang nilainya di bawah 70? Kita lihat bahwa siswa yang nilainya di bawah 70 adalah 1 siswa, nilainya 65. Pertanyaan ketiga, berapa siswa yang nilainya di atas 80? Kita lihat nilai yang di atas 80 adalah nilai 85, 90, 95. Sehingga jumlah siswa yang mendapatkan 85 adalah 7, yang mendapatkan 90 adalah 3, yang mendapatkan 95 adalah 2 siswa. Jadi siswa yang mendapat nilai di atas 80 adalah 12 siswa. Pertanyaan keempat, berapa banyak siswa yang mendapat nilai 75? Kita bisa melihat bahwa siswa yang mendapatkan nilai 75 adalah 5 siswa. Untuk menambah pemahaman kalian, kerjakanlah soal berikut ini di buku tugasmu masing-masing, seperti contoh yang kita kerjakan bersama-sama tadi. Selamat mengerjakan. Cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.